Perkenalkan, nama saya MOCH Ansori, Sarjana Hukum. Dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin klarifikasi tentang pers yang ditayangkan di beberapa media Polda Banten. Cerita yang benar itu bahwa saya pada tanggal 15 Maret 2023, maaf. Nah, itu mendatangi Polda Banten bermaksud menemui Kawasidik Krim Sus Polda Banten. Ternyata saya disuruh naik ke lantai 3. Setelah sampai di lantai 3, saya ditemui oleh tiket, namanya Ibu Sinta. Nah, saya disuruh isi buku tamu. Setelah saya mengisi buku tamu ingin menghadap ke Kawasidik, maka Bu Sinta mempersilahkan kami menunggu Bu Sinta ke ruangan Kawasidik. Setelah kembali dari ruang Kawasidik, Ibu Sinta mengatakan, mohon maaf Pak, Bapak diminta kembali setelah jam 12 karena Kawasidik sedang menangani masalah pupuk di luar. Oleh karena jawabannya seperti itu, maka sambil menunggu Kawasidik, kami turun dan memastikan apakah betul ada seorang bayi bersama ibunya yang ditahan di rumah tahanan Polda Banten. Setelah sampai sana, saya menghadap kepada penjaga sel tahanan. Ditanyakan, ada maksud apa Pak? Saya bilang, saya hanya ingin memastikan apakah di rutan ini ada seorang bayi. Dan dijawab oleh petugas yang sedang piket bahwa kami hanya dititipi Pak. Siapa yang nitip? Yang nitip adalah penyidik Krimsus Polda Banten. Maka saya diminta untuk naik kembali ke lantai 3 dan kami tidak mau. Kami ingin melihat apakah benar ada bayi di rumah tahanan ini. Ternyata benar, bayi itu ada. Nah, di ruangnya yang sangat sempit di depan kamar mandi, nah, itu ada seorang ibu bersama bayinya di sebelah sel tahanan. Jadi memang tidak di dalam tahanan, tapi di sebelahnya, masih di dalam ruangan rutan. Setelah itu datanglah pimpinannya. Nah, pimpinannya membantu untuk menelpon Kanit dari Krimsus Polda Banten. Maka turunlah Kanit yang bernama Bapak Samsul, pindahan dari Semarang. Nah, kami difasilitasi, diberi tempat di ruangannya pimpinan Tahti kalau nggak salah. Nah, itu kami diskusi, Pak, alangkah indahnya apabila seorang ibu yang bersama bayinya ini dikabulkan permohonan penangguhan penahanan daripada nanti terjadi suara-suara sumbang tentang institusi Polri, khususnya
Polda Banten. Beliau merespon dengan baik. Kami disuruh membuat permohonan yang kita tujukan kepada Kapolda Banten, CQ Direskrim Polda Banten atau yang mewakili. Ditandatanganilah oleh suami Laura Agustini yang saat itu sedang menyusui dan benar ada di situ. Setelah itu penyidik yang bernama Bapak Samsul tersebut memberi nomor HP-nya untuk komunikasi. Sampai sore kami tunggu, ternyata katanya masih koordinasi menunggu di ruangan Dir Reskrimsus Polda Banten, belum ada jawaban. Maka kami pulang. Jadi tidak benar press release yang diberitakan oleh beberapa media tentang kuasa hukum. Saya, Ansori adalah kuasa hukumnya, tidak membawa bayi. Dan kejadiannya tidak seperti yang dirilis di berita itu malam hari. Saya datang jam 10 pagi, jadi bukan malam. Jadi saya pastikan bahwa berita yang di pers Polda Banten itu hoax atau tidak benar. Bahkan saya berani menantang Direskrim atau Kapolda Banten untuk berdebat di Karni Ilyas yang biasanya menyelenggarakan atau Indonesia Lawyer Club untuk membahas masalah fidusia. Apakah bisa? Ancaman fidusia itu hanya maksimal 2 tahun dan denda 50 juta. Sehingga dengan adanya penangkapan dan penahanan yang terjadi terhadap seorang ibu yang sedang menyusui bayinya itu sangat tidak punya hati nurani. Saya menyayangkan, bahkan kalau kita mau membahas fidusia, saya bersama Ketua ILI Ujang Kosase menantang Kapolda atau Direskrimsus untuk berdebat terbuka di Lawyer Club. Selamat malam, itu yang benar.